Bapak dan Ibu, pernahkah kita merasa di usia yang semakin bertambah ternyata bukan hanya kesehatan yang perlu dijaga, tetapi juga lingkungan pertemanan kita? Tanpa disadari, orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi ketenangan hati, bahkan bisa menentukan apakah hidup kita terasa damai atau justru penuh beban. Di masa muda, kita mungkin tidak terlalu memilih dalam berteman. Siapa saja bisa dekat selama merasa cocok. Namun di usia 60 tahun ke atas, keadaan sudah berbeda. Hati kita lebih sensitif, pikiran lebih mudah lelah, dan kita membutuhkan suasana yang lebih tenang. Karena itu, memilih teman bukan lagi soal banyaknya tetapi soal kualitasnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu berasal dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Rasanya hangat sekali mengetahui bahwa kita semua sedang belajar bersama, saling menguatkan, dan menjalani usia senja dengan lebih bijak. Ada seorang bapak di Medan, usianya 65 tahun. Dahulu beliau memiliki banyak teman, tetapi tidak semuanya membawa pengaruh baik. Ada yang suka mengeluh, ada yang sering memancing emosi, bahkan ada yang membuat beliau merasa tidak dihargai. Tanpa disadari, setiap kali bertemu hatinya justru menjadi lebih lelah. Setelah perlahan mengurangi pergaulan yang tidak sehat dan mulai mendekat pada orang-orang yang lebih positif, hidup beliau berubah. Hatinya terasa lebih ringan, pikirannya lebih tenang, dan hari-harinya terasa lebih damai. Dari situ beliau menyadari, ternyata siapa yang kita temui setiap hari sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Jika kita terus berada di lingkungan yang penuh energi negatif, maka tanpa sadar kita akan ikut terbawa. Pikiran menjadi lebih berat, emosi mudah terganggu, dan ketenangan sulit didapatkan. Padahal di usia ini, yang kita butuhkan bukan lagi keramaian, tetapi kedamaian. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya, kita masih bisa memilih. Kita berhak menentukan dengan siapa kita ingin menghabiskan waktu. Tidak harus banyak, cukup beberapa orang yang benar-benar membawa ketenangan dan kebaikan dalam hidup kita. Dalam pembahasan ini, kita akan mengenal 5 tipe orang yang sebaiknya kita dekati di usia 60 tahun ke atas. Mereka bukan hanya sekadar teman, tetapi bisa menjadi sumber ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari kita. Bapak dan Ibu, dari pengalaman selama ini, pernahkah kita merasa ada orang yang justru membuat hati lebih tenang saat bersama mereka? Simpan dulu dalam hati, karena mungkin salah satu dari tipe yang akan kita bahas nanti adalah orang seperti itu. Bapak dan Ibu, tipe orang pertama yang sangat baik untuk kita dekati di usia 60 tahun ke atas adalah orang yang membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Orang seperti ini biasanya tidak banyak bicara yang menyakitkan, tidak suka memperbesar masalah, dan kehadirannya membuat hati terasa lebih adem. Secara psikologis kita akan cenderung menyerap energi dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita sering bersama orang yang suka mengeluh, marah, atau menyebarkan kekhawatiran, maka tanpa sadar pikiran kita juga akan ikut terbawa. Sebaliknya, jika kita dekat dengan orang yang tenang, maka hati kita pun perlahan akan ikut menjadi tenang. Ada seorang ibu di Surabaya yang memilih untuk lebih sering bergaul dengan tetangga yang sederhana, tetapi selalu berbicara dengan lembut dan penuh syukur. Setiap kali mereka berbincang, tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada pembicaraan yang membuat hati berat. Dari situ beliau merasa hidupnya menjadi lebih ringan. Orang yang membawa ketenangan biasanya tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Mereka lebih memilih membahas hal-hal yang bermanfaat atau sekadar berbagi cerita ringan yang menenangkan hati. Bersama mereka, kita tidak merasa tertekan, tidak merasa dibandingkan, dan tidak merasa dihakimi. Jika kita sering bersama tipe orang seperti ini, dampaknya sangat besar. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan hati terasa lebih damai. Bahkan kesehatan pun bisa ikut terjaga, karena kita tidak terus-menerus berada dalam tekanan batin. Sebaliknya, jika kita terus berada di lingkungan yang penuh keluhan dan emosi negatif, maka hidup akan terasa semakin berat. Bukan karena masalah kita bertambah, tetapi karena kita terus menerima energi yang tidak baik. Bapak dan Ibu, di usia ini kita perlu lebih selektif.
Bukan berarti kita menjauh dari semua orang, tetapi kita belajar mendekat pada mereka yang membawa kebaikan. Karena siapa yang sering kita temui, itulah yang akan membentuk suasana hati kita setiap hari. Cobalah perhatikan, siapa saja orang yang setelah bertemu membuat hati kita terasa lebih tenang. Itulah orang yang layak kita pertahankan dalam lingkaran hidup kita. Jika Bapak dan Ibu setuju dengan hal ini, tuliskan di kolom komentar. Saya memilih ketenangan. Sebagai langkah kecil bahwa kita mulai memilih lingkungan yang lebih baik untuk kehidupan kita. Bapak dan Ibu, tipe orang kedua yang sebaiknya kita dekati di usia 60 tahun ke atas adalah orang yang suka mengingatkan dalam kebaikan, bukan yang menjatuhkan secara halus. Orang seperti ini mungkin tidak selalu mengatakan hal yang kita suka, tetapi apa yang mereka sampaikan membuat kita menjadi lebih baik. Secara psikologis di usia senja kita tetap membutuhkan arahan, tetapi dengan cara yang lembut. Kita tidak membutuhkan kritik yang menyakitkan, melainkan nasihat yang menenangkan. Orang yang baik akan menegur dengan cara yang menjaga perasaan, bukan melukai harga diri. Ada seorang bapak di Jakarta yang memiliki seorang sahabat lama. Setiap kali beliau mulai terlalu banyak khawatir atau berpikir negatif, sahabatnya selalu mengingatkan dengan kalimat sederhana, "Sudahlah, kita jalani saja dengan sabar." Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi mampu menenangkan hati beliau. Orang yang seperti ini tidak merasa lebih hebat, tidak merasa paling benar. Mereka hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling mengingatkan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, mereka tidak mempermalukan, melainkan mengarahkan dengan penuh rasa hormat. Jika kita memiliki teman seperti ini, sebenarnya kita sangat beruntung. Karena tidak semua orang mau dan mampu mengingatkan dengan cara yang baik. Banyak yang justru memilih diam, atau sebaliknya, menyampaikan dengan cara yang menyakitkan. Sebaliknya, jika kita sering berada di sekitar orang yang suka menyindir, meremehkan, atau membuat kita merasa kecil, maka perlahan rasa percaya diri kita akan menurun. Hati menjadi tidak nyaman, dan hubungan pun tidak terasa hangat. Bapak dan Ibu, di usia ini kita membutuhkan teman yang bisa saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Teman yang berani mengingatkan, tetapi tetap menjaga perasaan. Karena dari situlah kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang dan lebih bijak. Cobalah kita ingat kembali. Adakah seseorang dalam hidup kita yang selalu mengingatkan dengan cara yang lembut? Jika ada, pertahankanlah hubungan itu. Karena kehadiran mereka adalah anugerah yang sangat berharga. Jika Bapak dan Ibu memiliki teman seperti ini, tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah saya punya. Sebagai bentuk rasa syukur atas orang baik yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, tipe orang ketiga yang sangat baik untuk kita dekati di usia 60 tahun ke atas adalah orang yang membawa semangat hidup, bukan yang membuat kita semakin lelah. Orang seperti ini biasanya sederhana, tetapi kehadirannya mampu membuat kita merasa lebih hidup, lebih ringan dan lebih berenergi. Secara psikologis, semangat hidup bisa menular. Ketika kita sering bersama orang yang positif, yang masih memiliki gairah menjalani hari, maka tanpa disadari kita pun ikut terbawa. Sebaliknya, jika kita terus berada di lingkungan yang penuh keluhan dan keputusasaan, maka semangat kita perlahan bisa ikut menurun. Ada seorang ibu di Yogyakarta yang memiliki teman sebaya yang selalu aktif dan ceria. Meskipun usianya tidak lagi muda, temannya itu tetap menjaga aktivitas, berjalan pagi, bercengkerama, dan selalu berbicara dengan penuh semangat. Setiap kali bersama, beliau merasa lebih ringan dan lebih bersemangat menjalani hari. Orang yang membawa semangat hidup bukan berarti selalu tertawa atau terlihat kuat, tetapi mereka memiliki cara pandang yang positif. Mereka tidak mudah menyerah pada keadaan dan selalu berusaha melihat sisi baik dari kehidupan. Jika kita dekat dengan orang seperti ini, dampaknya sangat besar. Kita menjadi lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan, lebih bersemangat menjalani aktivitas, dan tidak mudah larut dalam rasa lelah atau putus asa. Hidup terasa lebih berarti, meskipun sederhana. Sebaliknya, jika kita terus berada di sekitar orang yang selalu mengeluh, pesimis, dan mudah menyerah, maka tanpa sadar kita akan ikut merasa lelah. Bukan karena hidup kita berat, tetapi karena energi yang kita terima setiap hari tidak sehat. Bapak dan Ibu,
Di usia ini kita tidak lagi membutuhkan lingkungan yang membuat kita semakin lelah. Kita justru membutuhkan orang-orang yang menguatkan, yang membuat kita tetap memiliki semangat untuk menjalani hari dengan lebih baik. Cobalah perhatikan, siapa saja orang yang setelah bertemu membuat kita merasa lebih bersemangat, itulah orang yang layak kita dekati. Karena semangat hidup yang sederhana bisa menjadi kunci kebahagiaan di usia senja. Jika Bapak dan Ibu setuju, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin hidup lebih semangat. Sebagai niat kecil untuk terus menjaga energi positif dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, tipe orang keempat yang sangat penting untuk kita dekati di usia 60 tahun ke atas adalah orang yang tulus dan tidak banyak menuntut. Orang seperti ini mungkin sederhana, tetapi kehadirannya membuat hati kita merasa aman, tidak tertekan, dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Di usia senja, kita tidak lagi memiliki tenaga dan pikiran seperti dulu. Kita tidak membutuhkan hubungan yang rumit, penuh tuntutan, atau yang membuat kita harus selalu menyenangkan orang lain. Justru yang kita butuhkan adalah hubungan yang ringan, jujur, dan penuh keikhlasan. Secara psikologis, berada di dekat orang yang tulus akan membuat sistem emosi kita lebih stabil. Kita merasa diterima apa adanya, tidak dihakimi, dan tidak dibandingkan. Hal ini sangat penting bagi ketenangan batin, karena hati kita tidak terus berada dalam tekanan. Ada seorang bapak di Makassar yang dulunya memiliki banyak teman, tetapi tidak semuanya tulus. Ada yang datang saat butuh, ada yang hanya mencari keuntungan. Setelah beliau mulai membatasi hubungan seperti itu, dan lebih dekat dengan beberapa teman yang sederhana namun tulus, hidupnya berubah menjadi lebih tenang. Orang yang tulus biasanya tidak banyak menuntut. Mereka tidak memaksa kita untuk selalu hadir, tidak membuat kita merasa bersalah, dan tidak memperumit keadaan. Bersama mereka kita bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau khawatir. Jika kita terus berada dalam lingkungan yang penuh tuntutan, hati akan mudah lelah. Kita merasa harus selalu memenuhi harapan orang lain, dan akhirnya melupakan kebutuhan diri sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu kesehatan emosional kita. Bapak dan Ibu, di usia ini kita berhak untuk hidup lebih sederhana. Kita berhak memilih hubungan yang membuat hati tenang, bukan yang menambah beban. Karena ketenangan bukan hanya datang dari dalam diri, tetapi juga dari lingkungan yang kita pilih. Cobalah kita renungkan, siapa saja orang yang membuat kita merasa nyaman tanpa harus berpura-pura. Itulah orang yang tulus yang layak kita jaga dalam hidup kita. Jika Bapak dan Ibu memiliki teman seperti ini, tuliskan di kolom komentar, saya memilih yang tulus. Karena dari hubungan yang sederhana dan ikhlas, ketenangan hidup akan tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, tipe orang kelima yang sangat baik untuk kita dekati di usia 60 tahun ke atas adalah orang yang selalu mengajak pada kebaikan dan mengingatkan kepada Tuhan. Di usia senja, ketenangan yang paling dalam bukan hanya berasal dari hubungan dengan manusia, tetapi juga dari kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Secara perlahan, ketika usia bertambah, hati kita sebenarnya mulai mencari sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar banyak hal duniawi seperti dulu. Kita mulai merindukan ketenangan batin, dan salah satu jalan terdekat adalah melalui lingkungan yang mengingatkan kita pada kebaikan. Ada seorang ibu di Bandung yang merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah lebih sering berkumpul dengan teman-teman yang suka mengajak mengaji, berzikir, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebelumnya beliau sering merasa gelisah tanpa sebab, namun setelah lingkungannya berubah, hatinya menjadi lebih tenang dan lebih sabar. Orang yang seperti ini biasanya tidak banyak bicara tentang hal dunia yang berlebihan. Mereka lebih sering mengajak pada hal-hal yang menenangkan hati, seperti mengingat Tuhan, bersyukur, dan menerima hidup dengan ikhlas. Bersama mereka, suasana hati menjadi lebih adem. Jika kita sering bersama orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka tanpa disadari kita pun akan ikut terbawa. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih lembut, dan kita lebih mudah menerima keadaan. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebaliknya, jika kita jauh dari lingkungan yang baik, maka hati akan lebih mudah gelisah. Kita akan lebih sering terbawa oleh urusan dunia, oleh perbandingan, dan oleh kekhawatiran yang tidak ada habisnya. Bapak dan Ibu,
Di usia ini kita tidak hanya butuh teman untuk berbincang, tetapi juga teman yang bisa mengingatkan kita pada tujuan hidup yang sebenarnya. Teman yang bukan hanya hadir di dunia, tetapi juga membantu kita mempersiapkan akhirat. Cobalah kita lihat kembali lingkungan pertemanan kita. Apakah ada orang yang ketika kita bersama mereka, hati kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Jika ada, pertahankanlah. Karena mereka adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, jika setuju dengan hal ini, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin lebih dekat dengan kebaikan. Karena dari lingkungan yang baik, hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih sehat, dan lebih penuh keberkahan. Bapak dan Ibu, setelah kita mengenal 5 tipe orang yang membawa kebaikan, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Bahwa ketenangan hidup bukan hanya ditentukan oleh siapa teman kita, tetapi juga bagaimana kita menjadi teman bagi orang lain. Seringkali kita berharap bertemu orang yang baik, yang menenangkan, yang tulus dan yang membawa kita kepada kebaikan. Namun tanpa disadari kita jarang bertanya, apakah kita sendiri sudah menjadi pribadi yang seperti itu bagi orang lain? Secara psikologis, hubungan yang sehat selalu berjalan dua arah. Jika kita ingin dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka kita pun perlu berusaha menghadirkan kebaikan itu. Ketika kita mulai menjadi pribadi yang tenang, sabar, dan tulus, maka orang-orang dengan energi yang sama akan lebih mudah mendekat. Ada seorang bapak di Yogyakarta yang awalnya sering merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Ia merasa orang-orang di sekitarnya terlalu banyak mengeluh dan kurang memberi semangat. Namun setelah beliau mulai mengubah sikap, lebih sabar, lebih banyak mendengar, dan lebih jarang mengeluh, perlahan suasana di sekitarnya ikut berubah. Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari orang lain. Kadang, cukup kita yang berubah terlebih dahulu. Ketika kita membawa ketenangan, maka ketenangan itu akan kembali kepada kita. Kebiasaan yang bisa kita latih adalah menjadi pendengar yang baik. Tidak selalu harus memberi nasihat, tetapi cukup hadir dan mendengarkan dengan tulus. Hal sederhana ini seringkali sangat berarti bagi orang lain. Selain itu, mari kita juga belajar berbicara dengan lebih lembut, mengurangi keluhan, mengurangi kritik, dan lebih banyak menyampaikan hal-hal yang menenangkan. Karena kata-kata kita bisa menjadi obat, atau justru menjadi beban bagi orang lain. Bapak dan Ibu, bayangkan jika kita menjadi orang yang ketika hadir justru membawa ketenangan. Orang lain merasa nyaman, merasa dihargai, dan merasa lebih damai saat bersama kita. Bukankah itu juga kebahagiaan tersendiri? Mulai hari ini mari kita tidak hanya mencari teman yang baik, tetapi juga berusaha menjadi teman yang baik. Karena ketika kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak kita duga. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami pentingnya memilih teman dan juga menjadi pribadi yang baik, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu keberanian untuk menjaga jarak dari hubungan yang justru mengganggu ketenangan hati. Di usia senja, kita tidak lagi harus memaksakan diri untuk mempertahankan semua hubungan. Tidak semua kedekatan membawa kebaikan. Ada kalanya, justru karena terlalu lama bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hati kita menjadi lelah, pikiran menjadi berat, dan hidup terasa tidak nyaman. Secara psikologis, berada di lingkungan yang negatif secara terus-menerus dapat menguras energi batin. Kita mungkin tidak menyadarinya di awal, tetapi perlahan kita menjadi lebih mudah emosi, lebih sering merasa lelah, dan lebih sulit merasakan ketenangan. Ini bukan karena kita lemah, tetapi karena lingkungan yang tidak mendukung. Ada seorang ibu di Jakarta yang merasa hidupnya sering tidak tenang setiap kali berkumpul dengan kelompok tertentu. Pembicaraan mereka selalu dipenuhi keluhan, gosip, dan hal-hal yang membuat hati tidak nyaman. Awalnya beliau mencoba bertahan, tetapi lama-kelamaan beliau merasa sangat lelah secara batin. Akhirnya beliau mulai mengurangi pertemuan tersebut secara perlahan. Bukan dengan marah, bukan dengan memutus hubungan secara kasar, tetapi dengan cara yang halus dan bijak. Ia memilih lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membawa ketenangan. Bapak dan Ibu, dari situ kita belajar bahwa menjaga jarak bukan berarti kita menjadi orang yang buruk. Justru itu adalah bentuk menjaga diri. Kita berhak memilih lingkungan yang membuat hati kita lebih damai. Namun tentu cara menjauh pun harus dengan bijak. Tidak perlu menyakiti, tidak perlu menjelaskan panjang lebar.
cukup perlahan mengurangi, dan lebih banyak mengarahkan waktu kita pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Selain itu, penting juga untuk menjaga batasan dalam hubungan. Tidak semua hal harus kita ceritakan, tidak semua masalah harus kita bagikan kepada semua orang. Dengan menjaga batasan, kita bisa melindungi ketenangan diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, pernahkah kita merasa lelah setelah bertemu seseorang? Itu bisa menjadi tanda bahwa energi kita terkuras. Maka tidak apa-apa jika kita mulai menjaga jarak demi ketenangan hidup. Tuliskan di kolom komentar, "Saya belajar menjaga diri." Sebagai langkah kecil bahwa kita mulai lebih bijak dalam memilih lingkungan demi hidup yang lebih tenang, sehat, dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami pentingnya memilih teman, menjadi pribadi yang baik, dan menjaga jarak dari hubungan yang tidak sehat, ada satu hal yang melengkapi semuanya, yaitu menjaga keseimbangan dalam bergaul. Di usia senja, kita tidak perlu terlalu banyak teman, tetapi juga tidak baik jika kita terlalu menyendiri. Keseimbangan inilah yang penting. Kita tetap berinteraksi, tetapi dengan orang yang tepat. Kita tetap bersosialisasi, tetapi tanpa mengorbankan ketenangan hati. Secara psikologis, manusia tetap membutuhkan hubungan sosial. Kita butuh berbicara, berbagi, dan merasa terhubung. Namun jika terlalu berlebihan, justru bisa melelahkan. Sebaliknya, jika terlalu menyendiri, bisa menimbulkan kesepian. Maka yang terbaik adalah berada di tengah. Cukup, tidak berlebihan. Ada seorang bapak di Bandung yang awalnya memilih untuk menarik diri dari pergaulan karena merasa lelah dengan lingkungan yang tidak nyaman. Namun setelah beberapa waktu, beliau mulai merasa sepi. Akhirnya beliau mencoba kembali bergaul, tetapi dengan lebih selektif. Hanya dengan beberapa orang yang benar-benar membawa ketenangan. Hasilnya hidup beliau menjadi lebih seimbang. Tidak terlalu ramai tetapi juga tidak sepi. Ada teman untuk berbagi, ada waktu untuk sendiri, dan yang paling penting, hati tetap terasa tenang. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa kunci kebahagiaan bukan pada banyaknya teman, tetapi pada kualitas hubungan. Lebih baik sedikit, tetapi tulus dan menenangkan, daripada banyak tetapi membuat hati lelah. Selain itu, penting juga untuk memberi waktu bagi diri sendiri. Menikmati kesendirian dengan tenang, tanpa merasa kesepian. Karena ketenangan sejati seringkali justru kita temukan saat kita berdamai dengan diri sendiri. Namun di sisi lain, jangan juga menutup diri sepenuhnya. Tetaplah membuka ruang untuk hubungan yang baik. Karena dari situlah kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan menjalani usia senja dengan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, apakah selama ini kita sudah menemukan keseimbangan dalam bergaul? Atau justru terlalu ramai? Atau terlalu sepi? Tidak perlu langsung sempurna. Cukup kita sadari, lalu perlahan kita perbaiki. Karena ketika kita mampu menjaga keseimbangan, memilih teman yang tepat, dan tetap menjadi pribadi yang baik, maka hidup di usia 60 tahun ke atas akan terasa lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa di usia 60 tahun ke atas, siapa yang kita pilih sebagai teman akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Kita telah mengenal 5 tipe orang yang membawa kebaikan, yang menenangkan, yang mengingatkan dengan lembut, yang memberi semangat, yang tulus tanpa banyak tuntutan, dan yang mengajak kita kepada kebaikan serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mungkin tidak banyak, tetapi kehadiran mereka sangat berharga. Di sisi lain kita juga belajar bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan. Ada kalanya kita perlu menjaga jarak demi menjaga ketenangan hati. Dan yang tidak kalah penting, kita pun perlu berusaha menjadi pribadi yang baik bagi orang lain. Bapak dan Ibu, di usia ini kita tidak lagi sedang mengejar banyak hal. Kita sedang memilih hidup yang lebih damai, lebih ringan, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, yang paling kita butuhkan bukan keramaian, tetapi ketenangan. Tidak perlu banyak teman, cukup beberapa orang yang benar-benar tulus. Tidak perlu hubungan yang rumit, cukup yang sederhana tetapi penuh kehangatan. Dari situlah, kebahagiaan yang sebenarnya akan terasa. Mulailah dari langkah kecil. Perhatikan kembali lingkungan pertemanan kita. Dekatlah dengan yang membawa kebaikan,
dan perlahan menjauh dari yang membuat hati tidak tenang. Lakukan dengan bijak, tanpa menyakiti, tetapi tetap menjaga diri. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat. Siapa tahu, melalui pesan sederhana ini, kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan dan penuh makna seperti ini, mari kita tetap bersama di sini. Karena di tempat ini, kita tidak hanya belajar, tetapi juga saling menemani dalam perjalanan usia senja. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Bapak dan Ibu. Semoga hati kita semakin tenang, langkah kita semakin ringan, dan hidup kita di usia senja dipenuhi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.